Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Bangka Pos. Berjumpa lagi dengan saya Rizky di Dialog Ruang Tengah. Nah, hari ini ada apa di Dialog Ruang Tengah? Menarik sekali karena kami mengundang siswa yang sangat berprestasi. Kita kenalan dulu. Namanya adalah Carlito Ernly. Halo. Ya, halo. Panggilannya apa? Panggilan saya Eren. Eren. Nah, nanti kita akan kenalan sama Eren. Eren ini siapa sih? Prestasinya apa? Tapi sebelumnya aku pengen Eren nyapa dulu pemirsa Bangka Pos. Halo pemirsa Bangka Pos, saya Carlito Ernly, bisa dipanggil Eren. Oke. Eren ini masih pakai seragam SMP. Kayaknya masih SMP kelas berapa, Eren? Saya sekarang lagi duduk di kelas 9 ya. Duduk di kelas 9, berarti di kelas 3 lah ya? Iya, kelas 3 SMP. Oke. Eren ini kan sekarang lagi pakai apa itu di dadanya itu? Ini bintang sobat SMP yang saya itu menjabat sebagai bintang sobat SMP 2024 dari Kabupaten Bangka Tengah. Tuh, jadi itu sebenarnya prestasinya hari ini. Eren ini untuk mendapatkan itu tuh bintang sobat SMP itu nggak mudah loh pemirsa Bangka Pos ya. Jadi banyak rintangannya, banyak saingannya. Yang mungkin Eren nanti bisa cerita sedikit ya kepada pemirsa Bangka Pos gimana perjuangan Eren bisa sampai menyandang bintang sobat SMP. Eren, kakak juga sempat lihat konten Eren terkait literasi katanya luar biasa, idenya diambil literasi. Dan memang sebelum konten itu tayang dibuatnya memang di sini ya Eren ya? Iya, betul. Sempat dibuat di sini ya? Iya. Kok bisa sih Eren kepikiran mau mengambil ide ini dan kepikiran ke Bangka Pos pula, luar biasa, dan menang pula kontennya. Gimana Eren? Jadi awalnya itu saya berpikir pada konsep literasi ini kan memang banyak sekali orang zaman sekarang, anak-anak muda itu banyak yang menjauh dari literasi, banyak yang bisa ada beberapa, saya dengar kasus kemarin ada anak SMP yang nggak bisa membaca gitu. Aduh. Jadi banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Jadi saya mau membuat konten positif di media sosial agar orang lain bisa mendekatkan diri kepada literasi. Betul. Dan juga saya membuat konten seperti itu agar orang-orang bisa membedakan hoax sama yang tidak. Betul. Salah satunya kan harus sama sumber yang terpercaya. Jadi saya ada idein datang ke Bangka Pos sini. Oke, berarti itu awal idenya muncul ya. Iya. Tapi selain ke Bangka Pos, kemana aja Eren kemarin bikin konten itu? Saya juga ada ke Gramedia dan ke TVRI. Tapi Eren sendiri selama ini kalau misalkan mencari berita nih, tadi Eren sempat menyinggung kalimat itu hoax atau fakta gitu kan ya. Berarti kalau Eren sendiri selama ini kalau mencari berita menentukan dia hoax atau fakta itu seperti apa? Tentunya ada beberapa kayak link-link yang bisa untuk mengecek link yang hoax atau fakta, berita-berita seperti itu. Salah satunya juga dari Kompas atau Bangka Pos seperti ini yang memang udah sumbernya terpercaya. Benar-benar, berarti memang dicari dulu sumber mana yang benar-benar terpercaya ya Eren ya. Jadi tidak hanya sekedar baca link-link sebentar. Kadang kan sekarang di media sosial udah banyak ya Eren ya, berita-berita yang kadang-kadang dibaca sebentar orang-orang udah mengambil kesimpulan sendiri. Nah Eren tuh tidak mau seperti itu Eren ya. Takutnya nanti memang baru dibaca sekilas terus disebarkan lagi berita hoax malah akan semakin menyebar kemana-mana. Jadi mungkin itu juga tujuannya ya Eren ya. Iya. Tapi Eren sendiri memang awalnya ikut bintang sobat SMP ini dorongan dari keluarga kah? Atau teman-teman mempercayakan kepada Eren untuk ayo ikut, atau memang Eren sendiri yang pengen maju? Jadi awalnya itu kita dikasih pilihan sama ketua kepala sekolah itu untuk mau ikut atau enggak nih, ada program baru. Nah saya memutuskan untuk ikut, coba-coba aja dulu. Tapi pada saat saya bikin awal video pertama itu yang tentang perkenalan diri, saya merasa agak sedikit nggak enak gitu, kok agak jelek video kontennya. Jadi masih bingung mau ikut atau enggak. Tapi karena ada dorongan keluarga sama dibilang lagi sama kepala sekolah saya bahwa fine-fine aja, bagus-bagus juga, ya udah saya akhirnya ikut. Waduh, berarti memang ada dukungan keluarga juga ya Eren ya. Berarti harus tambah percaya dirinya. Orang memberikan kesempatan ke Eren karena orang-orang biasanya sudah yakin kalau Eren itu pasti bisa gitu. Tapi Eren sendiri sebenarnya pribadi yang seperti apa sih Eren? Kan Eren ini masih anak-anak ya, bisa dibilang masih usia-usia belia gitu. Eren itu hobinya apa? Saya hobinya lebih kayak
fotografi awalnya. Tetapi karena seperti kayak gini aku jadi ngerasa kayak konten kreasi asik juga nih. Videografi juga, edit video. Akhirnya ya udahlah, itu aku jadiin hobi juga. Dan beberapa kali kan juga aku bikin video iseng-iseng lah apa gitu tentang informasi pendidikan. Waduh, berat ya hobinya ya. Nggak kayak anak-anak tahun zaman kakak dulu. Kalau ditanya hobinya main layang-layang. Sekarang udah berat nih, luar biasa hobi anak SMP udah di luar ini. Luar biasa Aaron, keren loh kamu. Berarti kamu awalnya memang suka videografer, fotografi, akhirnya merambah ke konten kreator ya, konten kreasi tadi ya. Iya. Tapi kalau misalkan di media sosial, Aaron sebenarnya aktif nggak? Dulunya sih aku pas menginjak jenjang SMP baru punya media sosial. Pas SD saya masih belum punya sama sekali. Jadi masih bisa dibilang dulu belum terlalu aktif. Tapi sekarang karena udah mendapat gelar bintang sobat SMP seperti ini, jadinya terpaksa aktif lah. Iya betul, dan harus aktif untuk berbagi ilmu tadi. Dan bintang memang bukan bintang, aduh saya jadi ini ya. Dan Aaron memang sudah terpilih menjadi bintang sobat SMP, jadi memang harus menyampaikan lebih banyak lagi Aaron. Tapi tugas dari Kemendikbud sendiri setelah Aaron menyandang gelar bintang sobat SMP ini apa setelah ini? Setelah ini sih lebih kayak kalau misalnya ada hari nasional atau misalnya untuk menyebarkan informasi terkait 5 tema utama yang biasanya kita pakai itu literasi numerasi, gerakan sekolah sehat, PPKSD, asesmen nasional, kurikulum merdeka, seperti itu. Kita menyebarkan informasi-informasi terkait seperti itu aja. Oke, tapi berarti ada bimbingan dari Kemendikbud sendiri atau nanti akan ada pembimbingnya sendiri terkait ini? Kemarin itu saat di bulan Juli kita udah terdapat bimbingan awal terkait 5 tema besar itu sama bagaimana cara kita konten kreasinya, membuat editing di desain grafis apa segalanya gitu. Kita udah ada pelatihan masing-masing. Tapi nanti Desember kita ada pelatihan lagi dan juga perpisahan untuk akhir jenjang kita. Oh, waduh, berarti akan sibuk ya. Iya. Tapi untuk gelar bintang sobat SMP ini sendiri bertahan berapa tahun dia? Per tahun sekali ganti atau seperti apa, Aaron? Sayangnya ya per tahun sekali ganti. Jadi walaupun pemilihannya itu agak sedikit telat di bulan Juni-Juli, tetapi akhir jenjang akan tetap di Desember. Kemungkinan tahun depan akan lebih dimajukan, tapi masih belum tahu sih ya. Waduh, luar biasa. Tapi Aaron, Aaron ini dari SMP Sekolah Dian Harapan Bangka. Sekolah Dian Harapan Bangka ya. Nah dari situ selain Aaron sendiri waktu itu ada tidak kandidat lain yang ikut juga ke bintang sobat SMP ini? Ada teman-teman saya juga. Oh ada juga. Sekelas dan juga kelas sebelah, adik kelas juga ikut semua. Oh, oke, di jenjang kelas. Berarti sebenarnya banyak ya Aaron ya yang ikut ini ya? Lumayan. Awalnya itu ada 1.522 peserta. Itu bukan lumayan Aaron, itu banyak banget. Itu banyak banget dan kamu menang, kamu mengalahkan orang sebanyak itu. Ya ampun, dia tadi bilangnya lumayan ya. Itu banyak banget. Dan kamu gimana? Kamu nyangka nggak kamu yang kepilih? Awalnya sih enggak sih. Aku pikir udah dari video awal aja udah nggak bakal menang. Tapi sampai akhirnya saya bisa duduk di sini gitu menggunakan selendang ini. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Aaron. Aaron, setelah ini rencana kamu apa? Setelah ini rencana aku mau di SMA jadi duta. Oh, akan ada lagi nanti waktu di SMA? Duta SMA. Duta SMA. Oh, berarti kamu sekarang udah percaya diri banget ya? Kemarin kan sempat ragu-ragu nih buat ikut ini. Ternyata menang, tambah lagi powernya buat SMA nanti. Ya, harus tetap percaya diri. Oh, oke, luar biasa. Pemirsa Bang Kapos, jangan kemana-mana. Setelah ini mungkin kita akan kembali mengulik masalah pribadi Aaron. Ada apa? Soalnya dari tadi ngomongnya serius terus nih. Penasaran kan sebenarnya Aaron ini anak siapa sih? Kok bisa pinter banget kayak gini? Tadi di belakang panggung sempat cerita sama Aaron. Sebenarnya Aaron ini sosok yang seperti apa sih? Kelihatannya memang anaknya diem, cool gitu ya. Tapi Aaron, mungkin ada nggak sih sisi kamu yang sebenarnya orang lain nggak tahu gitu? Jangan-jangan kamu ini orangnya suka ketawa, suka apa gitu, suka jahil gitu. Kalau kamu di sekolah seperti apa sebenarnya? Bagaimana ya kalau misalnya soal itu mungkin ada lah ya sisi-sisi yang orang nggak tahu, cuman ya
saya juga suka, maksudnya ya have fun aja lah. Have fun Jangan ya sama terlalu teman-teman serius ya. juga. Biasanya kan kalau orang-orang yang pinter itu kan ya tahu sendiri lah ya, diem gitu, bergaulnya agak susah sama orang gitu. Tapi kamu enggak ya Aaron ya, sama teman-teman asik ya? Iya. Asik ya. Moga-moga aja ya dipikirnya juga kayak gitu. Tapi kamu masih main kan ya? Maksudnya nggak belajar terus gitu? Enggak, kalau di sekolah enggak ya? enggak seperti itu. Tetap ya, tetap berbaur ya. Kamu suka olahraga nggak? Enggak. Dengan postur kamu seperti ini, kamu nggak suka olahraga? Hanya beberapa kayak boxing doang lah, sama Boxing. badminton ya, itu cuma. Itu udah banyak sih ya, udah 2 ya. Kamu nggak tertarik main basket? Enggak. Enggak ya, berarti. Dulu pernah coba, nggak bisa. Nggak punya bakatnya. Berarti bukan di situ, berarti ke boxing tadi kayaknya. Soalnya Iya, mungkin. badan kamu untuk ukuran anak SMP udah keker loh ini loh. Udah nggak kelihatan kayak anak SMP. Kayaknya kamu kalau pakai celana ini doang kelihatan kayak anak SMP. Kalau di luar itu sepertinya sudah seperti anak-anak SMA ya. Sepertinya iya. Tinggi kamu berapa? Sekarang 177. Sekarang 177. Emang targetnya mau sampai berapa nanti? Ngalahin ayah. Papa berapa? 180. Oh, gitu. Dengar tuh ayahnya tuh mau dikalahin sama anaknya. Tapi Aaron, sebenarnya Aaron ini asli orang mana sih? Saya asli orang Jakarta, dari Jakarta Utara. Tapi ayah asli Bangka ya katanya Iya. ya. Kalau mama? Kalau mama asli Medan. Asli Medan ya. Dan pemirsa Bangka Pos, sebenarnya si Aaron ini memang baru pindah dari Jakarta ke Bangka ini baru 2 tahun ya Aaron ya? Iya. Gimana pendapat Aaron soal Bangka? Yang pasti sih culture shock sih ya. Dari kota besar, habis itu kan ke Bangka yang dulunya masih belum, McD aja masih belum buka ya. Oh, pada saat itu McD masih belum buka ya? Iya, jadi masih shock banget gitu melihat keadaan kotanya juga seperti itu. Tapi sih makin kesini sih udah makin berkembang maju ya, makin jadi berkembang nggak ya. terlalu kerasa kayak tertinggal atau bagaimana ya. Oke, itu kalau pendapat masalah kotanya, masalah Bangkanya. Kalau masalah orangnya gimana? Teman-teman kamu merasa cocok nggak? Cocok sih. Cocok ya. Tapi saya masih belum bisa bandingin sama yang Jakarta, soalnya kan dulu masih di jenjang SD, masih belum seperti SMP ini. Tapi sih untuk sementara aku merasa kayak yang di Bangka sini sangat friendly, mereka sangat baik. Iya sih, memang orang-orang Bangka memang dikenal friendly ya. Berarti bisa aku tarik kesimpulannya kamu betah ya di Bangka ya? Iya. Harus betah dong, kan kamu sekarang sudah jadi duta bintang Sobat SMP dari Kabupaten Bangka Tengah. Dan memang tadi kita sempat cerita juga sama si Aaron ya, banyak ternyata bintang Sobat SMP dari kabupaten lain yang masih kosong ya Aaron ya? Iya, sayangnya seperti itu. Kita cuma dipilih 82 dari kabupaten sama kota masing-masing. Kalau misalnya yang masih tidak dianggap bagus dari Kemendikbudnya, sayangnya provinsi atau kabupaten tersebut dikosongkan. Ya, jadi lebih dibiarkan kosong gitu ya. Kalau memang kontennya ternyata dianggap belum bagus gitu ya. Iya, seperti itu. Oke, berarti memang ini benar-benar konten yang terpilih ya. Tapi Aaron mungkin bisa diceritakan ke pemirsa Bangka Pos tadi kegiatan Aaron setelah terpilih menjadi bintang Sobat SMP. Sempat katanya juga diundang ke ini ya, Jakarta waktu itu ya. Kita diundang ke Jakarta, dibiayai full ya, untuk dikasih pelatihan dalam bentuk seminar tentang 5 topik besar yang tadi saya sebutkan. Habis itu kita juga diberikan seminar tentang konten kreasi dan yang desain grafis. Kita juga langsung praktek, ada di GE aku kemarin itu, sama juga kita ada malam kreasi seperti itu. Berarti secara tidak langsung dibimbing ya, tidak dilepas begitu saja ya. Setelah dapat ternyata masih dipanggil dan dibimbing untuk membuat konten yang lebih bagus lagi ya. Nah setelah itu pas balik lagi ke Bangka ini apa? Disuruh ngapain aja bintang lagi Aaron? Pas balik lagi ke Bangka sini, saya langsung disuruh membuat satu kayak progress report untuk apa saja yang saya lakukan selama menjadi menjabat seperti bintang ini. Seperti misalnya bikin konten-konten yang informatif atau misalnya menang lomba apa lagi atau apa. Jadi kita di-push untuk membuat
membuat dan mendapatkan gelar-gelar yang baru lagi selain bintang Sobat SMP. Wah, luar biasa. Berarti secara tidak langsung didorong untuk lebih berprestasi lagi ya, Eren ya. Berarti memang harus makin semangat dan tidak malas-malasan ya habis ini ya. Karena memang nggak lama lagi loh. Sampai bulan apa kamu menyandang gelar ini? Sayangnya hanya sampai bulan Desember. Sampai bulan Desember ya. Oke, Eren, kita nggak kerasa udah berada di akhir dialog ya, Eren ya. Tapi mungkin di akhir ini Eren ada yang pengen disampaikan mungkin kepada pihak-pihak yang turut membantu Eren hingga menyandang gelar bintang ini. Iya, saya mau bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, karena telah membimbing saya dan memberikan kesempatan ini bagi saya. Dan saya juga berterima kasih kepada Kemendikbudristek yang telah memberikan kesempatan untuk 82 murid di seluruh Indonesia dan mengalami kesempatan seperti ini. Saya juga berterima kasih kepada Sekolah Dian Harapan Bangka, khususnya HOC kita, Pak Agung. Dan juga saya berterima kasih ke Bangka Pos karena juga telah memberikan kesempatan yang pertama kali ya kayak ini, dan juga TVRI dan Gramedia. Saya juga tidak lupa berterima kasih kepada teman-teman dan orang tua saya yang membimbing dan memberikan saya kesempatan ini juga. Wah, itu luar biasa. Tapi Eren, mungkin Eren juga bisa berbagi tips nih kepada anak-anak lain di luar sana yang pengen nantinya menyandang gelar sama seperti gelar Eren sekarang. Katanya kan nanti kan setiap tahun akan berubah ya. Iya. Nah, mungkin Eren bisa bagikan tipsnya gimana nih supaya bisa terpilih. Cobalah kalian lebih aktif ya di jenjang SMP ini, karena ini yang membantu kalian untuk kedepannya. Jangan terlalu pasif. Oh, oke, luar biasa. Eren, terakhir ini. Tadi kan Eren kita kan sempat mengulik masalah konten dari tadi ya, konten yang luar biasa. Mungkin Eren bisa dibagikan nih ke pemirsa Bangka Pos. Apa sih media sosial Eren itu? Carlito Eren. Carlito Eren. Itu di mana? Kalau kami pengen nonton konten-konten Eren yang keren-keren, kami lewat apa? Apakah Instagram, apakah TikTok, apakah YouTube? Di Instagram saja. Instagram saja. Berarti yang kemarin juga menang di konten itu di-uploadnya di Instagram ya? Ya. Oke, dan memang luar biasanya ada Bangka Pos juga masuk ke situ. Dan salah juga Eren berterima kasih kepada kami juga berterima kasih sekali kepada Eren loh. Bisa bawa nama Bangka Pos juga untuk menang tadi di Bintang Sobat SMP. Oke Eren, kita tos dulu. Semoga kamu nanti cita-cita kamu ke depannya untuk jadi duta di SMA tercapai, dan terima kasih banyak sudah datang hari ini memenuhi undangan kami yang memang kami sengaja nih mengundang anak-anak muda yang berprestasi seperti Eren biar bisa berbagi ceritanya kepada pemirsa Bangka Pos, menginspirasi. Eren, terima kasih banyak. Terima kasih juga. Kami ucapkan terima kasih juga kepada pemirsa Bangka Pos yang hari ini sudah bersedia untuk menonton tayangan ini. Semoga bermanfaat, dan saya Rizky Wardianti pamit undur diri. Apabila ada kesalahan kata-kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Okay.